Sugi, Pak Sugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, Pak. Sehat, Pak Sugi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita sudah pendampingan yang kedua ini. Yang pertama saya mau menanyakan tentang tugas survei 360 derajat. Oke. Bagaimana yang sudah dilakukan Pak Sugi terhadap survei tersebut? Iya. Dari tugas survei 360 derajat yang sudah saya lakukan terhadap anak didik saya melalui wali murid, iya, yang berkaitan langsung, ada beberapa kendala yang saya hadapi, Pak. Iya. Untuk melakukan survei tersebut, wawancara terhadap anak didik saya tentunya tidak mudah, Pak, karena membutuhkan suatu pemahaman yang lebih apabila kita mengatasi anak, khususnya di pendidikan anak usia dini, Pak. Iya, kita harus bisa memahami apa yang anak inginkan, mulai dari kemampuannya, potensinya, ya, apalagi itu berkaitan dengan diri saya dalam menghadapi memberikan pelayanan pendidikan pada anak didik saya sendiri. Iya. Ketika saya melakukan wawancara terhadap anak didik saya, ada yang saya melakukan secara sendiri, ada yang saya serahkan kepada wali murid. Tapi beberapa wali murid itu ada yang menghendaki Pak Guru saja, kayak gitu. Nanti Pak Guru kan lebih tahu bagaimana mengatasi anak saya, Pak, bagaimana pembelajarannya, kayak gitu. Iya. Untuk memberi pemahaman tersebut kepada anak-anak didik saya menggunakan poin-poin dari pertanyaan yang diajukan dalam lembar tersebut, lalu saya translasikan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh anak, Pak. Jadi anak nanti tidak memilih itu emosi tadi ya? Iya, karena dalam lembar tersebut ada pilihan emosi tersebut, ada yang menyimbolkan bagaimana suasana anak-anak tersebut terhadap kegiatan yang saya berikan kepada anak. Ada perasaan senang, sedih, kecewa, kayak gitu. Iya, tinggal anak memilih emosi tersebut. Tapi Karena tidak dijelaskan ya? Gimana? Gambarnya anak sudah tahu. Iya, alhamdulillah kalau gambar tersebut anak itu sudah memahami, Pak. Kalau gambar ini, oh ini kondisi seperti ini. Kalau ini menyimbolkan bahwa saya itu senang, ini menyimbolkan bahwa saya itu sedih, kayak gitu. Karena kalau kegiatan pembelajaran di TK itu kebanyakan menggunakan tanda-tanda seperti itu, Pak. Anak tinggal menebalkan, mewarnai gambar yang menyimbolkan suasana hati anak. Iya, apabila mencerminkan suatu gambar, di situ disajikan gambar atau kegiatan yang anak itu bisa membacanya berdasarkan gambar, ya, Pak. Misalkan itu gambar anak sedang membantu orang lain, itu kira-kira kegiatannya emosinya itu baik atau buruk, kayak gitu loh, Pak. Iya. Jadi anak itu bisa memilihnya, oh ini berarti anaknya baik, ini yang tidak mau membantu, ini berarti tidak baik. Ada juga yang dengan memberi tanda centang atau silang juga, Pak. Tapi tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan, iya, semua itu kehendak anak, Pak, sesuai perasaan yang anak rasakan. Memang itu harus sesuai dengan anak ya, karena nanti di loka tujuh nanti juga akan disamakan lagi, nanti akan kelihatan kalau itu nanti hasilnya antara yang sekarang dan besok itu berbeda. Iya, mudah-mudahan besok lebih natural lagi. Ya, iya. Memang ada kendalanya, Pak. Ada beberapa anak juga yang susah dalam menyampaikan isi hatinya itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Tidak semua anak seperti itu, Pak. Iya. Kalau guru, saya mengambil dari rekan sejawat saya yang kebetulan kolaborasi dengan saya satu kelas, Bu Yunita, dan kelas B1-nya Bu Komsatun, Pak. Berarti ada berapa? Dua. Terus proses yang sudah dilaksanakan oleh Pak Sugi berkaitan dengan proses yang sudah berjalan, capaian apa yang sudah didapatkan dalam 1 bulan terakhir? Dalam 1 bulan terakhir ini, ya, Pak, ya, setelah loka karya kemarin, yaitu pembahasan tentang komunitas praktisi, saya sedang merintis. Di lain merintis, saya di situ kemarin sudah berbincang dengan kepala sekolah saya, dengan guru penggerak
sebelum saya, karena sudah ada yang tahap 1 itu ya Pak. Saya harus berkomunikasi dengan guru penggerak yang sudah ada, karena guru penggerak yang sudah ada juga mempunyai program-program yang jitu ya Pak, yang khususnya saya juga harus bisa mendukung, bisa meneruskan program-programnya, mengikuti program-programnya. Nah di situ saya harus bisa melanjutkan, mendukung dan meneruskan program-program mereka. Dan saya juga sedang berusaha untuk merintis komunitas praktisi baru Pak. Iya, karena saya merasa seperti ini, lebih mudah merintis komunitas praktisi yang sesuai dengan pemikiran saya daripada kita itu mempertahankan. Bukannya kita nggak mau, tapi memang seperti itu ya Pak. Yang saya rasa seperti itu. Saya juga pas waktu yang tahap pertama itu, yang sekarang sudah jadi guru penggerak itu, saya juga berkolaborasi dengan mereka. Mereka mengajak saya untuk berkolaborasi tentang komunitas praktisinya. Dan saya juga berpikir dari situ, oh iya, kalau memang ya, menjaga, merawat itu lebih sulit daripada membentuk kayak gitu Pak. Ya, termasuk Pak Sugi, ya, termasuk beruntung juga ya, di sekolahnya sudah ada yang sudah menjadi guru penggerak. Iya, itu sangat memotivasi. Program-program yang muncul dari Pak Sugi bisa didukung juga ya. Iya betul sekali Pak. Iya, karena dengan adanya CGP yang angkatan 1 itu memang sangat memotivasi saya. Mereka dapat membantu saya bagaimana pemecahan masalah yang saya hadapi, kayak gitu Pak. Dengan program-program yang harus saya lakukan, kayak gitu. Mereka sangat mengarahkan saya untuk kedepannya, kayak gitu Pak. Nah, berarti otomatis dalam Pak Sugi membentuk komunitas praktisi, berarti Pak Sugi juga bisa melibatkan itu ya? Iya. Kira-kira yang sudah Pak Sugi jalankan untuk komunitas praktisinya bagaimana? Iya, untuk komunitas praktisinya yang sudah jalankan, memang kalau di lembaga kami ya Pak, khususnya di pendidikan anak usia dini, saya itu dengan teman-teman sering berkolaborasi bagaimana pemecahan masalah yang sudah dihadapi dalam menyajikan kegiatan pembelajaran pada anak. Iya, di situ biasanya itu kita terkendala pada alat pembelajaran yang kita gunakan, media pembelajaran yang kita gunakan. Iya, biasanya tidak terencana kita bersama-sama berkolaborasi memecahkan masalah tersebut. Biasanya di akhir pekan, misalnya di hari Sabtu. Di situ kita berusaha saling merefleksi diri, kelemahan-kelemahannya. Disitulah terjadilah kolaborasi kita membentuk suatu kelompok ya, memecahkan masalah dengan membuat alat peraga untuk menjadikan kegiatan pembelajaran itu menarik dan menyenangkan anak Pak. Nah untuk komunitas praktisi yang sedang saya rintis, kemarin saya sudah minta izin kepada kepala sekolah dan rekan guru saya di lembaga. Saya itu sedang mencoba untuk membangun komunitas praktisi sebagai penanaman tari Nusantara tersebut Pak, karena memang ya untuk tari Nusantara itu sekarang sudah jarang dilatihkan di anak usia dini kayak gitu Pak. Saya ingin menggerakkan kembali apa yang dulu pernah saya dapatkan kayak gitu, karena saya survei dari teman-teman saya sendiri di lembaga saya, walaupun mereka usianya ada yang lebih tua dari saya, ada yang lebih muda. Iya, di situ ada yang menguasai, ada yang kurang pede dalam memberikan pelayanan kepada anak kayak gitu Pak. Karena dengan adanya tari Nusantara, saya berpikir seperti ini, bahwa motorik halus dan motorik kasar itu sangat berpengaruh sekali pada perkembangan kognitif anak. Terus dari ini komunitas praktisi sejauh mana dalam penerapan yang nanti Pak Sugi programkan? Iya, untuk sekarang tahap yang sedang saya lakukan yaitu kemarin sudah minta izin kepada kepala sekolah dan rekan guru saya di lembaga. Untuk komunitas praktisi itu sendiri, saya sedang mencoba untuk di lembaga saya sendiri. Rencana ke depan, setelah saya bisa menerapkan di lembaga saya berusaha untuk anggota saya di lembaga saya untuk bisa menerapkan ke lembaga yang lain. Mudah-mudahan saya bisa menggait lembaga-lembaga yang lain untuk ikut dalam praktisi saya tersebut Pak, dengan harapan di lingkup kecamatan nanti dapat menerapkan hal tersebut Pak. Baik ditinggalkan, kita disuguhi dengan kebudayaan dari luar, sehingga itu akan mempengaruhi
apa namanya, psikologi dari anak. Iya betul sekali Pak. Memang saya juga mempertimbangkan budaya luar itu sekarang banyak sekali. Kalau anak bisa meniru budaya luar dengan mudah, kenapa? Pasti insya Allah ya, kalau saya bisa menerapkan budaya yang lama diterapkan lagi, anak pun bisa mengikuti dengan metode yang anak inginkan kayak gitu Pak. Walaupun itu dengan kreasi baru seperti itu. Karena memang sekarang kreasi baru itu sangat dibutuhkan oleh anak untuk menarik minat anak dalam belajar gitu Pak. Atau capaian apa yang sudah didapatkan dari Pak Suki selama sebulan terakhir? Selama sebulan terakhir, alhamdulillah iya ya Pak. Iya, untuk pencapaian budaya positif, penerapan yang saya terapkan di lingkungan lembaga saya pada waktu awal pandemi sampai akhir pekan kemarin, itu kalau kita datang ya, anak itu jarang ya, karena sejak musim pandemi itu adalah pembelajaran sangat terbatas ya Pak. Kita paling dapat memberi salam seperti ini. Iya, menurut saya memang salam seperti ini ada yang kesannya keras, ada yang lembut. Iya. Dari situ saya berusaha untuk merubah. Jangan seperti ini, tapi kita seperti ini walaupun dengan jarak yang jauh, dan itu dengan kesepakatan lemah lembut. Iya, kita harus bisa membangun kesepakatan dengan anak. Jangan lari, kita berjalan, setelah di hadapannya baru kita berhenti dan memberikan salam dengan seperti ini Pak. Alhamdulillah di akhir-akhir bulan ini anak sekarang sudah bisa, walaupun awalnya itu cukup satu kelas ya Pak, tapi sekarang sudah hampir semua kelas dari kelas A sampai kelas B4. Iya, sudah bisa diterapkan karena kita ketika hari Sabtu itu sekarang mencoba untuk gabung berkolaborasi, setiap kelas semuanya jadi satu Pak, sehingga anak dapat meniru mereka yang sudah bisa, dari mereka yang belum bisa jadi bisa, seperti itu Pak. Ya, tapi memang itu butuh proses yang sangat luar biasa Pak untuk menjadikan itu pembiasaan dalam keseharian. Iya. Bagaimana dengan prokes masih dijalankan? Dengan prokes alhamdulillah masih dijalankan Pak. Iya, walaupun nggak seketat waktu itu Pak. Sekarang. Terutama berarti bidang visi misi ya Pak. Iya. Nah, itu bagaimana refleksi dari tugas yang nanti akan dikumpulkan pada lokasi? Ya, untuk refleksi dari tugas yang akan dikumpulkan di Lokakarya 3 nanti, karena visi saya di guru penggerak ini, saya harus mencoba visi saya itu berkaitan, bersinambungan, berintegrasi dengan visi sekolah. Visi saya di guru penggerak ini adalah meningkatkan model pendidikan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di dalam profil pelajar Pancasila itu sangat luas sekali ya Pak. Nah, di situ saya berharap saya dapat menanamkan semua profil-profil yang ada pada anak sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Contohnya seperti kreatif, ya, seperti kreatif ya. Di situ saya bisa berkolaborasi dengan teman sejawat saya di sekolahan atau di lembaga atau dengan lembaga yang lain dengan membuat atau memanfaatkan bahan-bahan alam atau bahan bekas untuk membuat APE, alat pembelajaran edukatif yang dapat menarik minat anak dalam belajar, khususnya itu dengan bahan atau media yang dapat mudah kita cari Pak, seperti bahan-bahan bekas seperti kaleng bekas, kardus bekas, atau bahan-bahan alam seperti ranting atau biji-bijian. Kita sulap menjadi mainan yang menarik yang dapat merangsang pembelajaran untuk anak sehingga itu bermakna Pak, memudahkan pemahaman terhadap materi-materi yang kita sampaikan. Iya, kebetulan kemarin pada waktu di awal CGP kan kita sudah tentukan bagaimana visi CGP nanti ya Pak. Di situ saya sudah berkomunikasi dengan kepala sekolah saya, visi sekolahan dengan visi saya nanti harus berkaitan ya Bu, seperti itu. Iya, berarti ya di situ keputusannya saya itu mengambil visi ya, yang tadi yaitu menumbuhkan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, dalam profil pelajar Pancasila nanti muncul dalam misinya itu loh Pak, yang kreatif, inovatif, berkebinekaan global, bertakwa, beriman dan bertakwa, kayak gitu di situ Pak. Nah, di visi sekolahannya tersebut itu pun tercantum seperti itu Pak, sehingga berkaitan dengan visi saya. So, mudah-mudahan komunitasnya Pak Suki semuanya mendukung dan dari keresahan-keresahan yang ataupun keinginan-keinginan yang dicampur menjadi satu satuan tujuan bersama untuk kebaikan bisa tercapai, kan kita semuanya akan mengikuti. Iya, seperti itu Pak. Sebenarnya memang karena senior-senior kita yang guru-guru TK yang sudah tua itu punya kemampuan itu, tapi karena tidak diasah dan tidak dikembangkan, mungkin kalau sekarang digerakkan lagi itu akan muncul kembali seperti itu Pak. Ini Pak Suki. Iya, juga itu kan nanti bisa ditanamkan ke yang
muda kayak Iya. gitu Pak. Karena tanpa seperti itu nanti yang muda malah budaya itu hilang, yang muda tidak menguasai seperti itu Pak. Iya, ya paling enggak kearifan lokalnya masih dijaga. Oke. Jadi kita masih menjaga kearifan lokal. Terima kasih Pak Sugi waktunya. Iya Pak. Semoga bisa sukses semua. Amin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.